Yang saya tanya Iya, bukan masa sekarang. iya, Bang Suma. Tadi katanya pakai. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Simon, Petrus, Andreas itu hidup sampai usia berapa tahun mereka hidup? Sampai sekarang? Dada aja orang ini diskusi kok pakai jurus gereja. Murid-murid Yesus itu hidupnya itu paling santer itu 80-60 tahun. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika Yesusnya berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, pertanyaannya apakah penyesat itu betul-betul datang kepada murid Yesus? Datang atau tidak datang? Dibuka mute-nya, cuma itu udah diundang, dibuka mute-nya. Ya, silakan. Ya. Penyesatnya datang kepada murid Yesus atau tidak? Penyesatnya datang kepada murid Yesus atau tidak? Tidak. Hah? Berarti Yesus bohong. Bohongnya gimana? Lah kan Yesus mengatakan akan datang banyak penyesat memakai namaku. Berkata akulah akan dia. Datang berarti setelahnya, bukan langsung datang. Akan datang dengan justru langsung datang itu kan saya beda. bertanya, apakah penyesat datang kepada murid Yesus? Makanya tadi disebut akan datang. Iya, nah, dari apakah dulu hingga datang? kini ada. Apakah datang sekarang juga ada. Jangan sekarang, jangan sekarang. Dari dulu kepada murid Yesus, kepada murid Yesus yang kutanya, bukan sekarang. Kepada murid Yesus yang menerima petua nasihat. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, apakah penyesat yang dinubuatkan Yesus itu datang kepada murid Yesus atau tidak datang? Jawab. Muridnya tidak. Berarti nubuat itu bohong. Nubuat itu buat setelahnya akan datang. Datang kepada sampai siapa? Sekarang ada. Datang kepada siapa, monyet? Udah, kau turun biadab. Setan, asu, anjing, kau turun. Anak babi, turun. Dasar pemakan babi. Uji-uji kesabaran orang memang kau ya. Kau dulu sebelum ada apologetisme bisa kau nipu orang. Anak setan. Sekarang nggak bisa kau nipu-nipu orang. Orang semua sudah cerdas sekarang ini. Udah jelas-jelas monyetnya itu, penyesatnya itu datang kepada murid Yesus. Sekarang, sok paten kau. Kau mau mengaku murid Yesus rupanya? Dasar anak setan. Kalian itu bukan pengikut Yesus. Makanya kalian cara diskusinya begitu. Ini jelas-jelas Yesus menasihati oknum lain, kau yang merasa. Makanya kurangi makan babi. Memang bodoh kalian memang ini. Memang kalian memang sudah ditakdirkan isi neraka memang. Udah jelas-jelas ceritanya di situ udah bagus, sopan-sopan kita diskusi. Apakah penyesat itu betul-betul datang? Tidak. Berarti Yesus pembohong. Berarti Yesus itu pembohong. Pendusta Yesus itu rupanya. Karena Yesusnya mengatakan akan datang kepada kamu. Akan datang kepada kamu. Datang nggak? Ya, tidak. Berarti Yesus pembohong. Memang kalian ini penyembah setan. Hanya jangan jadi penyesat. Allah. Penyesat itu datang kepada murid Yesus nggak? Ya kamu yang sekarang ini datang sebagai penyesat. Tai ayam. Udah kau turun. Turun biadab. Kau ke neraka sana.
Turunkan anak setan, turunkan. Kristen-Kristen yang tidak mau gunakan otak sehatnya jangan dinaikkan. Habis kumaki nanti semuanya. Kalian akan sakit hati dengarkan kata-kata mutiara dari saya. Saya mau berdiskusi dengan Kristen yang punya otak, bukan penyesat-penyesat. Orang-orang yang muncul tadi itu penyesat semua tuh. Kau dilembut-lembutin, gunakanlah Sudah bisa ngomong akal. tuh? Nah, sudah ngomong. Oke. Izin Bang Suma, ini terkait siapakah penyesat itu kan tema. Jadi Ya. gue diam karena itu di luar dari bicaranya di luar dari tema. Nah, sekarang penyesatnya itu datang nggak kepada murid Yesus? Nah, tadi kan di awal Mbak Nora bilang penyesat itu adalah Paulus. Nggak usah terlalu jauh, jangan ke situ dulu. Enggak, tadi di awal. Paulus itu kan Gua nanti udah masuk duluan mengajar. daripada lu. Gue udah masuk duluan daripada lu. Penyesat Tadi Nora Yesus, udah Paulus bilang, Nora udah bilang, penyesatnya Paulus itu ngarang cerita di tahun 50-an. Iya. Sekarang Tahu. murid-muridnya di tahun 33 itu kedatangan penyesat nggak? Ya datang terus. Nah, datang. Penyesatnya itu mengaku sebagai siapa? Sebagai Mesias. Nah, mengaku akulah dia kan? Iya, sebagai Mesias. Iya, mengaku Mesias kan? Nah, Iya, coba. sebagai Mesias, bukan Yesus. Iya, mengaku Mesias. Memakai nama siapa? Nama siapa? Iya. Maksudnya bagaimana pakai nama siapa? Maksudnya gimana? Kan penyesatnya kata Yesus memakai namaku. Jadi nama siapa dipakainya? Nama Mesias kan? Hah? Mesias itu nama? Ini mulai gila juga ini. Hah? Di mana Orang yang ada makan tai. pernah Mesias datang atas nama Yesus? Kurangi makan tai, makanya kau Iya, gitu. di mana pernah ada datang nama Mesias? pakai nama Lukas Yesus? 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Iya, itu kan kata Yesus. Pernah Nah, iya, datang makanya betul-betul sekarang Mesias penyesatnya atas nama memakai nama Yesus, siapa? Itu kan saya maksud. Nah, sekarang kembali ke awal dulu, sabar. Nah, penyesatnya memakai nama siapa? Poinnya apa? Penyesatnya memakai nama siapa? Poinnya apa? Iya, penyesatnya kan Anda sudah akui datang. Oke, kalau sekarang gitu, penyesat itu memakai nama siapa? Ya sudah, kalau gitu gue ikut ya ini. Ya harus, kalau kamu Ya sehat. udah gitu maksudnya. Oke. Nah, Yesus. sekarang penyesat itu memakai nama siapa? Yesus, oke. Nah, sekarang kau menyembah siapa? Yesus, oke. Adakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Bagaimana? Itu kan bodoh lagi. Ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Karena kami menganggap Yesus Tuhan, otomatis Saya kami tidak menyembah. peduli dengan Anda, Yesusnya yang kutanya. Ada nggak Yesus mengajarkan Anda menyembah bertanya, dirinya? saya menjawab. Saya tanya Salah. apa? Yesus. Ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tidak. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan menyembah dirinya? Selain Tuhan. Paulus. Mana ada Paulus mengajarkan menyembah dirinya? Ada gila-gilanya orang ini juga. Loh, kalau udah tahu jawaban kenapa nanya? Loh, kamu itu Kristen, kutanya supaya kau sadar, kawan. Enggak, maksudnya gini, Iblisnya loh. minta agar Poinnya- disembah. enggak. Temanya ini siapakah penyesat itu? Ya, Poinnya penyesat apa itu yang gitu? mengaku Yesus. Kau pengikut siapa? Di awal Nora bilang penyesat itu adalah Paulus. Paulus itu adalah utusan sang penyesat tadi. Penyesatnya datang kepada Paulus, memakai nama Yesus. Jadi Lucu gini, saudara ini. Lucu ndak itu? siapakah penyesat itu? Kalau Muslim kan bilangnya Yesus, Paulus. Berarti kan bebas dong kita berpikir siapa penyesat itu kan? Penyesat itu memakai nama Yesus. Iya udah. Ah. Di tema tidak menjelaskan penyesat itu di dalam Alkitab, enggak? Loh, memakai berpikir namaku. Yesusnya mengatakan dia memakai namaku. Itu kan kata Muslim. Itu kan kata Muslim.
Astagfirullahaladzim. Itu dalil Lukas 21 nomor 8 Enggak, loh. tema itu dibaca, tema. Siapakah penyesat itu? Yesus Siapakah jawab penyesat kan itu. dari Hindu pun Yesus bisa, menjawab dari penyesat Buddha pun itu bisa. memakai namaku. Iya. Nah, sekarang nama Orang penyesat kita itu siapa? Berpersepsi kan? Nah, sekarang penyesat itu bernama siapa? 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 Di awal Mbak Nora bilang penyesat itu Paulus. Jangankan Paulus, kamu aja adalah penyesatnya. Karena kau pengikutnya. Udah kau turun, kau ke gereja sana. Colok pantat pendeta. Kau nggak mau waras juga kan? Kau nggak mau waras kan? Nah itulah, kalau kau nggak mau waras, kau gila lah terus. Yesus mengatakan penyesat itu memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus. Artinya penyesatnya bernama Yesus. Sekarang kau ikut siapa? Kau ikut Paulus atau kepada ikut Yesus? Kau bilang Yesus kan? Nah, yang kau ikuti itu Yesus penyesat atau Yesus yang bukan penyesat? Itu yang harus kau bahas. Buktikan kalau kau pengikut Yesus yang bukan penyesat. Ada enggak Yesus yang bukan penyesat mengajarkan menyembah dirinya? Enggak ada. Ada enggak penyesat mengajarkan menyembah dirinya? Ada. Di mana itu? Di dalam Lukas 4 atau Matius 4, iblis minta agar disembah. Itu. Ya, ini ada don't worry. Buka mute-nya. Muslim apa Kristen, Bang? Kristen yang naik yang waras dong. Jangan pura-pura bego, pura-pura dungu. Muslim apa Kristen? Iya bang, Kristen bang. Ya, ini temanya ini. Siapakah penyesat itu? Baik. Menurut Anda penyesatnya itu siapa ya? Menurut Yesus, jangan menurut saya, jangan menurut kamu, menurut Yesus. Terlalu berat. Kalau menurut Yesus penyesat itu siapa? Kalau begitu datanya di mana nih? Loh, kok jadi iblis mengatakan, Yesus mengatakan bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama. Ya, yang Anda ucapkan ini, yang Anda katakan ini, itu tertulis di mana gitu loh? Apakah Anda ngarang atau memang ada tertulis begitu? Kamu ini belajar Bible pernah nggak sih? Begini, saya nggak perlu saya kasih tahu kalau saya itu belajar Alkitab. Lah, buktinya kamu nggak tahu. Buktinya kamu tidak tahu kalau Yesus meminta muridnya agar waspada kepada setan. Begini loh, Anda ini kan kebiasaan mengarang-arang. Nah, sekarang apakah Yesus menasihatkan muridnya agar waspada kepada penyesat? Itu ngarang. Iya, kamu ini berbicara datanya dari mana gitu loh. Berarti kamu itu nggak tahu Bible. Lukas 21 nomor 8. Yesus berkata kepada muridnya, bukan kepada Kristen, ke muridnya, waspadalah kepada penyesat. Emang apa yang datang. bedanya Kristen dengan muridnya? Anda paham nggak arti Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Kristus itu siapa? Kristus itu si setan itu yang kau sembah itu. Goblok lah kau. Lihat makanya kau belajar. Kristus yang kau sembah itulah penyesat itu. Kristus yang kau sembah itu setan. Mau bukti? Mau bukti? Mau Ya bukti udah. nggak? Enggak, ini aja dulu. Enggak, iya makanya aku bilang, mau nggak bukti kalau yang kau sembah, yang kau gelari Kristus itu adalah setan? Mau bukti nggak? Jelaskan dulu apa bedanya. Nggak mau bukti dia. Tidak mau bukti karena takut kan kalau kau itu penyembah setan. Loh. Saya Lu tidak apa? menyembah setan. Kalau kau tidak menyembah setan, kenapa kau nyembah Kristus? Loh. Kenapa Loh. rupanya kalau saya nyembah Kristus? Sejak kapan Yesus Kristus mengajarkan menyembah dirinya? Baik, saya perlu jelaskan ya. Saya tuntun kamu memahami. Enggak, sejak kapan? Sejak kapan Yesus Kristus mengajarkan menyembah dirinya? Sejak kapan? Oke, dengarkan saya, simak baik-baik penjelasan saya. Dan kamu cermat ya. Jangan masuk kiri atau kanan. Oke? Iya. Nah, silakan. Yuk, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini bukan untuk mencari penyembahan, tetapi dia mencari orang yang lalu siapa yang mengajarkan kau menyembah?
Siapa yang ngajarin kau menyembah Kristus? Siapa? Makanya dengarin dulu goblok. Saya bertanya, siapa yang ngajarin kau menyembah Kristus? Hah? Kamu mau diajarin, kamu ngoceh terus. Saya bertanya, siapa yang ngajarin kau menyembah Kristus? Makanya kau dengarin. Jangan Iya, coba. Nah, ini yang kedua kalinya. Nah, silakan. Kamu sok berlagak tahu, gobloknya tak. Silakan sebelum kurobek mulutmu. Jawab. Dengarkan ya. Iya. Begini, kalau saya lagi menjelaskan, kamu jangan ngomong. Mana dalilnya pertanyaan saya? Siapa yang mengajarkan kau menyembah Kristus? Tak usah sebelum saya menyembah Yesus, para murid Yesus pun sudah menyembah dia. Tahu? Nenekmu kiper, itulah kau gilanya kau. Berarti tidak ada yang mengajarkan kau menyembah Kristus Yesus, anak Maria kan? Yang mengajarkan kamu menyembah Kristus setan adalah iblis. Paham kau? Mau saya kasih bukti? Oke. Jadi ketika para murid, dengar dulu. Ketika para murid Yesus menyembah Yesus, apakah mereka di mana murid Yesus menyembah Yesus kayak kalian? Di mana? Kalau saya bisa tunjukkan ayatnya, kamu tunjukkan. Kalau ada murid Yesus menyembah Yesus seakan-akan Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi, Elohim sembahan Yahudi, besok saya menikah lagi. Gini. Tunjukkan. Dengarkan, ini kita ini didengar 900 orang. Silakan kau tunjukkan kepada saya. Begini, saya kasih challenge. Saya dirikan kau gereja, kubuatkan kau gereja di Senayan besar. Kalau kau bisa tunjukkan di mana murid Yesus menyembah Yesus, menyembahnya sebagai Tuhan, silakan. Kalau saya bisa buktikan ada ayatnya, kamu bisa murtad, mau murtad? Saya bikin gereja buat kau diskotik, paham? Tolong. Kau kubuatkan gereja buat kau berzina di dalam sepuas-puasmu malam Natal. Silakan kau tunjukkan. Enggak, saya bisa tunjukkan. Silakan kau tunjukkan. Silakan. Jadi kau jangan sok berlagak tawal kitab. Tunjukkan aja, enggak usah kau banyak cerita. Kurobek mulutmu nanti. Kau hanya tahu cara baca. Ya mana dalilmu? Kau mau tunjukkan murid Yesus menyembah Yesus itu mana? Iya, kalau bisa saya buktikan apa? Saya dirikan gereja buat kau. Untuk apa? Saya punya gereja kok. Supaya tempatmu berdiskotik ria di situ. Goblok. Kok maki pula kau? Dibuatkan gereja nggak mau kau. Coba hujat ya. Aku buatkan kau gereja untuk diskotik di sana. Malam Natal kau mabok sampai pagi. Baru tahu kau satu ayat aja dia kita udah so berlaku. Mana satu data dari kau? Kalau murid Yesus menyembah Yesus, mana? Iya, kalau bisa saya buktikan apa? Gimana? Sekarang kau bisa buktikan dulu, bisa nggak kau? Oke, kalau bisa saya buktikan ayatnya kau percaya. Kubuatkan kau gereja. Nggak perlu, saya punya gereja. Perlu supaya kau waras. Loh, kalau bisa saya nanti buktikan saya yang jadi pendetamu di situ. Dah, tenang aja. Kau sekarang kau tunjukkan dalilnya di mana Yesus disembah muridnya. Cepat. Iya. Kalau bisa saya tunjukkan ayatnya. Kalau bisa kau tunjukkan dalilnya, aku dirikan kau gereja. Udah berapa kali sudah aku bilang, ku lempar kau buku nanti lama-lama ya. Kau itu nggak nyimak. Saya udah bilang saya punya gereja. Mana dalilnya? Kau celok. Mana dalilnya? Kan saya udah bilang sama kau. Kalau bisa saya buktikan. Kalau kau bisa buktikan, saya sudah bilang samamu, aku dirikan kau gereja dari batu nisan ku buat pondasinya. Ngerti kau? Aku nggak butuh gereja. Lalu apa yang kau butuhkan? Yang kubutuhkan, kalau bisa saya buktikan itu kamu percaya Yesus Tuhan. Nenekmu kiper, saya masih waras, goblok. Makanya kau belum ngerti Alkitab loh. Kau tunjukkan aja dalilnya sebelum saya robek mulutmu pakai kapak. Cepat. Ya. Tunjukkan. Kalau bisa saya tunjukkan ayatnya, kau tutup mulut. Kalau bisa kau tunjuk itu aja. Hantam juga rahangmu nanti pakai telapak kaki ya. Udah kau turun. Turun. Anak setan, turun. Haciu. Balul. Proskuneo itu bukan menyembah, kucluk. Proskuneo itu artinya tunduk, bersujud, melakukan penghormatan, bukan beribadah. Dasar anak kucing. Kucing pun tidak mau punya anak kayak kau. Anak tungau, otak seupil, sok belagu. Di situ pasti kau tunjukkan apa? Proskuneo itu dalam bahasa Yunani-nya apa? Sujud menghormat, bukan beribadah menyembah kayak di gereja itu.
Dasar kucu. Sabar bang, sabar bang. Ya, ini sabar. Memang metode pengkaderan kayak gitu. Belum tahu, pernah lihat ospek ya? Saya kalau pimpin ospek dulu di kampus ya kayak gitu. Nggak marah, cuman di mulut. Ayo oten-oten yang waras naik sini. Yang waras ya. Yang nggak waras jangan naik. Yang nggak waras. Ayo yang Kristen dulu yang naik ya. Biar ada diskusi. Yang Muslim tahan dulu. Don't worry, nggak punya ilmu lu ya. Nggak usah minta naik. Nggak usah minta naik. Dari tadi nggak cuma ngoceh mulu lu ah. Biar nggak berilmu Kang. Yang penting otaknya itu berfungsi itu loh. Otak aja. Saya butuh otaknya berfungsi. Otak. Percuma saya diundang di sini dengan bayaran mahal. Kalau yang disediakan ini siswa-siswa yang tidak punya otak, percuma. Itu bukan siswa, Gurunda itu. Baru mau dikader jadi siswa. Oh, Kan baru syarat mau. sekolah kita harus punya otak dulu. Iya, iya. Kalau omong ngapain masuk kelas? Punya otak dulu, mau mendengarkan. Yang kita pakai bimbing mereka kan Bibelnya, bukan pakai Quran. Bibelnya, kita dudukkan perkara Bibel. Adakah Yesus menasihati muridnya agar waspada kepada penyesat? Ada. Siapa nama penyesatnya muncul setelah Yesus? Kata Yesus, Yesus. Nah tuh, itu jujur tuh. Terjadi nggak itu? Tidak. Loh, gimana ceritanya tidak terjadi? Yesus mengatakan waspadalah. Sebab Yesus tekankan sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Jangan kamu percaya. Nah kalau tidak ada penyesat itu datang, ngapain Yesus ngomong kayak gitu? Kalau tidak ada penyesat yang datang menyesatkan muridnya yang pertama, angkatan pertama, yang asli, bukan yang palsu ya. Untuk apa Yesus berkata begitu? Justru karena ada penyesatnya yang mau datang kepada muridnya, maka Yesus menasihati muridnya supaya waspada. Nah pertanyaannya, apakah penyesat itu datang betul-betul kepada muridnya? Datang. Mengaku siapa? Mengaku Yesus. Mana itu? Di mana itu terjadi? Ah, baru kita uraikan. Ini loh bos, Yesusnya yang palsu itu ini. Ketika dia ditangkap, dia disalib, dia mengaku ini, dia mengaku itu palsu itu. Nah kita kasih data. Keluar dari kubur, apakah asli atau palsu, kita kasih data. Sederhana itu. Yang ketemu Paulus, apakah itu asli atau palsu, kita kasih data. Yang ada di Pulau Patmos, dikasih data, ini asli atau palsu. Jangan cuman pokoknya ngotot dulu. Bagaimana kalau ada dalilnya? Kau murtad ya? Matamu suwe. Murtad seenak. Bedul mau ngomong. Lu pikir neraka itu asik. Kau aja yang kesana, jangan mau ngajak-ngajak. Iya Juma, kalau saya bisa Kau mau tunjuk- bonyok lagi naik sini. Kau mau pakai akal. Pakai akalmu apa sekali-kali? Loh, orang Kristen itu pakai akal, itu ada ayatnya. Kalau pakai akal, coba saya buktikan samamu. Tuhanmu berapa? Loh, Tuhan saya. Nah, berapa? Emang menurut kamu Tuhan saya berapa? Itu enggak berakal. Itu aja sulit kau jawab. Kenapa? Karena otakmu itu enggak berfungsi. Oh, Baik. Tuhanmu berapa? Coba Tuhanmu berapa? Satu. Hah? Satu. Siapa namanya? Yo, namanya Elohim. Ah, bukan Yesus. Iya sama. Ya, nenekmu kiper. Itulah kau. Betul. Ngaku berakal, koplak. Nampaknya Yesus Elohim itulah dia. Nenekmu kiper. Yesus itu manusia. Sepupunya Yohanes. Ada saja. Kau jangan kayak mama ribut, ya. Bukan, saya sedang menatar orang yang pura-pura waras tapi gila kayak kau. Justru Hanya saya satu di Elohim. sini, saya ingat ya, saya ngotot hadir di sini untuk apa? menjelaskan Untuk gimana mengatakan botol Tuhanmu botol satu. Alkitab. Namanya Elohim. Tapi Yesus juga. Koplak. Pantasan aja kau diludahi sama Yahudi kau. Elohim kau bilang Yesus. Yesus kau bilang Elohim. Dasar. Makanya kalau habis itu kau cebok. Jangan kau pakai tisu saja. Biasaan. Otak jadi berkarat kayak pantatmu itu.
Kau itu bicaranya kayak orang frustasi, santai. Kenapa? Bukan frustasi, saya berbicara dengan orang tapi ternyata bukan orang. Tuhanmu siapa namanya? Tuhanmu siapa namanya? Itu loh, gitu. Tuhanmu siapa namanya? Orang frustasi. Tuhanmu siapa namanya? Hah? Siapa namanya Tuhan? Itu kayak orang frustasi. Siapa nama santai, Tuhanmu? kenapa? Siapa nama Tuhanmu? Loh, kenapa? Untuk apa saya mau tahu siapa Tuhan saya? Supaya saya buktikan kalau kau itu tidak waras. Memang ternyata kau tidak waras kan? Oh ditertawakan tuh. Ya. 1000 orang tertawakan kau tuh di bawah tuh. Justru saya bisa buktikan kamu nggak ngerti Alkitab. Mau saya buktikan? Nenekmu kiper, Tuhanmu ada berapa? Enggak, dengarkan dulu. Mau nggak kamu Enggak, saya Tuhanmu buktikan? ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Kamu nggak perlu tahu berapa Tuhan saya, ngerti? Dasar. Sekarang, begini loh. Dasar. Kamu mau nggak saya Kau buktikan? tidak usah kau kalau kau tidak sanggup berdiskusi dengan menggunakan akal, kau ke bawah, kau ke gereja, cuci kloset. Ngoceh-ngoceh aja kau. Mengaku berakal, nama Kira Tuhannya saya dia ingin bingung. Nama Saya Tuhanmu cuma- siapa? Coba kalau kau berakal, nama Tuhanmu siapa? Nggak perlu kamu tahu siapa nama Enggak Tuhan perlu saya. karena kau bingung. Kau mau bilang Elohim, ada Yesus. Kau bilang Yesus, ada Elohim. Ada Roh Kudus karena Tuhanmu itu 3. Tuhannya Yahudi kau sembah, Tuhannya Romawi juga kau sembah, Tuhannya Yunani juga kau sembah. Ada 3 Tuhan sekaligus kau sembah tuh, yang Roh Kudus, Tuhannya Yunani, Anak Zeus kau sembah namanya Yesus. Elohim Bapa, Tuhannya Yahudi kau sembah juga. 3 Tuhannya orang kau sembah itu. Udah, Juma. Ngaku 1. Ya, Koplak. kau jangan Karena ngoceh-ngoceh kau di terus. Indonesia, jadi kau ngaku 1. Malu kau. Ya. Malu Kau itu kau kan numpang punya di mulut negara sendiri loh. ini mengaku Tuhan 3. Makanya kau bilang 1 pura-pura padahal 3 kau Tuhanmu. Enggak, Mati gini. 1, Mau nggak kamu? tinggal 2. Kamu mau? Saya buktikan kok kamu nggak ngerti. Mau? Bisa saya buktikan. Kalau kamu cuma Apa kau ngerti ngomong Alkitab. apa? Ketika Tuhanmu mati 1, sisa berapa? Bisa enggak? Mau Ketika nggak kamu Tuhanmu saya mati buktikan? 1, sisa berapa? Loh, kok Tuhan mati, Tuhan masih sisa berapa? Lah, Yesusmu itu yang kau bilang mati, nggak mati emangnya dia? Nggak mati. Tuhanmu Yesus itu nggak mati. Nggak Kapan mati. dan tanggal berapa Yesus mati? Iya, tanyalah sama gerejamu, ngapain tanya saya? Yang pasti kau sering memperingati Tanya kau kematian ini. Tuhanmu. Kamu itu Kematian mengklaim. Tuhanmu. Iya. Hei, kutanya samamu, ketika Kapan Tuhanmu dan mati, tanggal berapa Yesus mati? ketika Tuhanmu Yesus mati, sisa berapa Tuhan lo? Jawab. Bodohnya kau coba. Mampus. Jadi yang mati di tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Makanya mau nggak kau saya bimbing, jangan ngoceh terus. Yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Nanti saya akan jelaskan. Mau nggak kau saya bimbing? Yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Ngoceh aja ini mau dijelasin kau ngoceh terus. Enggak, jelasin, bertanya aja susah kau jawab. Yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Maksudku gini Juma. Yang Mau mati kau di saya atas jelasin? tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Mau nggak kau saya jelasin? Yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan? Oke, santai yang ngomongnya santai. Jangan kau Ya, kayak jawab. Jangan kau itu Jawab. bicaranya kayak Jawab, dikejar jawab. rentenir. Yang Paham? mati di atas salib itu Tuhanmu atau bukan? Oke, yang mati di kayu salib itu adalah tubuh jasmaninya Tuhan saya. Tuhanmu atau bukan? Hei, saya tidak tanya apa yang mati, kucing atau ayam. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Oke, jelaskan dan cerna baik-baik penjelasan saya. Yang mati di kayu salib itu adalah tubuhnya Tuhan. Saya tidak tanya siapa yang mati, daging atau roh yang mati, koplak. Yang saya tanya, yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Dengarkan, simak baik-baik kalimat saya. Kau itu nggak bisa mencerna penjelasan saya. Ini makanya Kamu tidak mengerti pertanyaan. Karena kau tidak bisa jawab, bingung kau. kau yang nggak bisa mencerna. Orang di bawah aja ngerti. Saya bertanya apa? Yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Sisa itu aja kau pilih. Iya. Tuhanmu atau bukan? Dengarkan ya, simak dan cerna. Yang mana? Makanya kalau itu cebok. Cebok. Kalau cebok, cebok. Kalau cebok.
Biar otakmu tak berkarat kayak anus. Saya bertanya, yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Makanya dengarkan, kau itu berarti kau nggak tahu kan? Maka dengarkan saya yang tahu ini. Jangan ngoceh Apa terus. pertanyaanku? Apa pertanyaanku? Pertanyaanmu itu yang mati di kayu salib itu Tuhanmu atau tidak, itu pertanyaanmu kan? Iya, nah sekarang jawabannya apa? Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Jawabannya apa? Dengarkan makanya baik-baik, saudara. Jangan ngoceh kau terus. Sekarang jawab. Nah, yang mati di kayu salib itu adalah tubuh Tuhan saya. Saya tidak tanya itu apanya yang mati, burungnya kah yang mati, matanya kah yang mati, hidungnya kah yang mati. Saya nggak tanya itu, yang saya tanya, yang mati itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Ya sudah saya jelaskan, Tuhan saya. Goblok kamu. Oh itu orang memang. berarti Tuhanmu mati. Makanya dengarkan yang mati. Loh, makanya lagi kan pertanyaan saya bukan makanya. Jadi Tuhanmu mati. Hah? Tuhanmu mati. Membimbing kau, saudaraku, ya. Subaidah, Tuhanmu mati. Oke, dengarkan ya. Kau itu mau bertanya. Kok jadi saya? Saya bukan Tuhanmu. Tuhanmu mati, betulan? Tuhanmu mati? Yakin kau? Cuma saya senang dengan sikap kau yang mengajukan pertanyaan bodoh demi mendapatkan. Kau pertanyaan bodoh? Kau yang bodoh. Karena kau bilang Tuhanmu mati, kau pelaku. Aku pula yang bodoh. Yang mati dia ulang mengajukan pertanyaan bodoh. Karena nggak ada jawaban, Kamu ambigu. Kau ambigu kayak setan. Saya tanya, yang mati di atas salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Itu aja kok. Oke, dengarkan ya. Kau jangan ngoceh-ngoceh terus. Sudah 5 kali, oke dengarkan. Habis itu kau jelaskan, bukan itu pertanyaanku. Kau nggak bisa menguasai dirimu. Emosimu aja nggak bisa kau kendalikan. Pertanyaanku monoton, nggak kemana-mana. Yang mati itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Coba. Amak kalau kita po nguruga. Pertanyaan sederhana loh. Untuk membuktikan bahwa Tuhanmu itu banyak. Yang mati itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Oke, dengarkan. Yang mati ini ke-6 kalinya. Oke, dengarkan. Nah, coba. Silakan. Kamu mendengarkan penjelasan saya, tapi masuk kiri keluar kanan, nggak ngerti, nggak bisa kau cerna. Belum masuk apa-apa, coach lo. Lempar kau asbak rokok nanti ya. Belum masuk apa-apa, kau belum menjelaskan apapun. Saya bertanya, yang mati di atas tiang salib itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Oke, yang mati di kayu salib itu adalah Tuhanku. Tepuk tangan. Yang di bawah, tepuk tangan dulu. Ternyata yang mati adalah Tuhannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Tuhanmu belum mati, saya siap menjelaskan. Dengar. Sudah. Yang mati itu adalah Tuhanmu. Nah, sekarang ketika Tuhanmu mati, apakah masih ada Tuhan lain? Saya belum selesai aja menjelaskan, kau udah ngoceh-ngoceh. Tadi kau sudah jawab Tuhanmu mati. Kau sudah ngakui Tuhanmu yang mati. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mati, apakah masih ada Tuhanmu yang lain yang hidup? Makanya saya belum selesai menjelaskan. Sudah selesai tadi, udah kamu jawab. Tuhanmu yang mati, bukan Tuhanku tapi Tuhanmu. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mati, apakah masih ada Tuhanmu yang lain yang hidup? Jawab. Cuma kalau diskusi sama saya atau debat dengan saya, jangan kayak orang stres. Santai aja kau, kenapa? Yang stres siapa ya teman-teman? Kamu kan sudah menjawab. Hei saudara, kamu sudah menjawab Tuhanmu yang mati. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mati, apakah masih ada Tuhanmu yang hidup? Cara berdiskusimu itu kayak sisa orang 2 kawan. Kamu tinggal jawab loh. Tuhanmu mati. Yang disalib itu Tuhanmu. Mati dia. Oke. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mati, apakah kamu masih punya Tuhan yang lain? Santai. Kayaknya kau ini kayak frustasi nih kulihat. Loh, kok jadi saya yang frustasi? Bukannya situ yang malu.
Tuhan Nah, mati. saya santai. Nah, sekarang ketika Tuhanmu mati, pertanyaan saya dengarkan. Apakah masih ada Tuhanmu yang lain yang hidup? Baik, itu pertanyaan bodoh. Hah? Kenapa bodoh? Karena mengungkap kalau Yesus Kristen itu menyembah banyak Tuhan gitu. Kenapa saya katakan bodoh? Heeh. Karena kamu mengira Tuhannya orang Kristen itu 3. Makanya saya bilang kamu itu Lah, bodoh. tadi ada yang mati, masih ada nggak yang hidup? Makanya dengarkan, saya belum selesai. Dari tadi kok makanya. Tadi mati satu, apa masih ada yang lain? Cadangan. Oke, jadi begini, dengarkan ya. Yang mati di kayu salib itu kan Yesus. Tuhanmu enggak itu? Dengarkan dulu. Aduh. Tuhanmu tidak itu. Kalau di dalam kelasku kau itu udah kujewer kupingmu itu cuma. Sama. Mukamu sudah penuh ludah kalau kau di hadapanku. Tuhanmu Yesus mati, masih ada nggak Tuhanmu yang lain yang hidup? Atau mati tiga-tiganya? Jawab. Itu pertanyaan bodoh. Enggak Itu jawab, itu pertanyaan cerdas. Malu kau kan? Ketika Tuhanmu yang bernama Yesus itu mati, masih ada nggak Tuhanmu yang lain yang hidup? Cuma malu saya menjawab pertanyaan Masih bodoh. ada nggak Tuhanmu yang hidup ketika Tuhanmu Yesus mati? Jawab. Makanya dengarkan, kau itu belum selesai saya menjelaskan aja kau udah ngoceh-ngoceh. Kapan pintar? Sekarang kau jelaskan, Tuhanmu bernama Yesus mati, masih ada nggak Tuhanmu yang hidup? Jawab. Diamlah dulu kau ya, nanti saya bilang udah, baru kau tanggapi. Ngerti? Gitu caranya diskusi. Ini kau ngomongnya kayak orang frustasi. Yesus Tuhanmu mati, masih ada nggak Tuhanmu yang hidup yang lain? Jawab. Baik, oke, dengarkan, simak baik-baik ya, jangan masuk kiri keluar kanan. Biasanya kau itu kayak gitu. Pertanyaan saya, Tuhan Yesusmu mati, masih ada nggak Tuhanmu yang lain yang hidup? Jawab. Baik, ketika orang Kristen mengatakan Tuhan Yesus mati, nah siapa lagi nih? Aduh, ya ampun. Oke. Itu kau dikasih kunci jawaban tuh. Kau bukannya berterima kasih. Kata dia masih ada Tuhan Bapa yang hidup. Betulkah? Dengarkan saya Juma, saya itu bicara tadinya sama kamu gitu loh, karena fokus Iya, kami ketika kamu. Tuhanmu Yesus mati, masih ada nggak Tuhanmu yang lain yang hidup? Aduh, pertanyaanmu berulang itu tuh aja terus. Iya, Mana makanya, mana jawabanmu? Kopla. Oke. Dengarkan Oke, baik-baik. terus. Guru. Dengarkan saya baik-baik. Masuk keluar kiri. Itu lagi. Dasar pemakan babi. Otang gak ada. Ketika Tuhanmu Yesus mati, masih ada nggak Tuhanmu cadangan yang lain? Oke, ketika Oke, lagi. orang Kristen mengatakan Tuhan Yesus mati, Mm-mm. ya kan? Nah, yang dimaksud mati di sini ialah tubuh jasmaninya, bukan ketuhanan. Sekarang ketika Tuhanmu Yesus tubuh jasmaninya mati, ada nggak Tuhanmu yang lain yang hidup? Baik. Jadi pertanyaanmu ini, ya kan? Ya kan? Masih. Aduh. Kau ini mau dijelaskan nggak? Apa? Kau mau ngomong apa? Ya saya ngomong, kau ngomong. Saya pertanyaannya simple. Ketika Tuhanmu Yesus mati, apakah masih ada Tuhanmu yang lain hidup? Juma, itu pertanyaan bodoh dan tidak. Karena kamu tak sanggup menjawabnya, karena Tuhanmu banyak. Loh. Kan ada mati, ada yang hidup. Gini, Kutanya samamu, kan ada yang mati, ada nggak yang hidup Tuhanmu? Ketika yang satunya mati, ada nggak? Baik, oke, saya ikuti dulu pola pikir kamu sedikit ya. Dasar kopla penjual tempe tahu basi. Kamu mengklaim Tuhan kami atau Tuhan saya itu banyak. Lah kalau Dari tidak mana banyak, ketika Tuhanmu yang satu itu mati, apakah masih ada Tuhanmu yang hidup? Kami tidak merasa Tuhan kami banyak, goblok. Ya, ketika Tuhanmu satu, yang satu itu mati, apakah masih ada Tuhanmu yang hidup? Gini loh Juma, kau kan menuduh saya. Apa susahnya? Hei, dengarkan saya. Dengarkan. Kalau Tuhanmu itu satu, mati, kalau kau ditanya, apakah masih ada Tuhanmu yang lain yang hidup? Harusnya kau jawab, tidak ada. Itu baru satu Tuhanmu. Bahlol. Kau ini lucu loh Juma. Kau yang lucu. Tolong. Kau itu gini. Kalau Tuhanmu cuma satu, dengar.
kalau Tuhanmu cuma satu, ketika Tuhanmu yang satu ini mati, ya sudah tak ada lagi yang hidup. Kampret. Bangsa Satu tolol. atau dua nih? Kamu, aduh. Satu atau Ini dua saya Tuhanmu? ngomong ini Satu kau ini atau kayak dua apa Tuhanmu? ini? Kayak kereta api kau ini. Satu atau dua Tuhanmu? Bicara. Satu. Ketika Tuhanmu yang satu itu mati, masih ada nggak yang hidup? Kalau kau itu di ruang kelas udah kusuruh kau depan kau. Sama. Kalau kau di depanku, burungmu itu sudah kuikat pakai kawat. Paham kau? Habis itu kualiri listrik. Ngerti kau? Dasar anak yang lahir dari tanah sengketa ya gini. Pertanyaan saya, Tuhanmu satu. Nah, ketika Tuhanmu satu itu mati, masih ada Tuhanmu yang hidup? Masih? Dari mana kau tahu orang Kristen itu banyak Tuhannya? Dari jawaban ini, dari jawabanmu yang setelah saya tanya, makanya saya bertanya, Tuhanmu satu, oke, baiklah, itu obat kuping bagi saya. Tuhanmu satu. Ketika Tuhanmu yang satu itu mati, masih ada yang hidup? Apa jawabanmu? Oke, baik, dengarkan jawaban saya, dengarkan penjelasan saya, Apa yang mau kau jelaskan kalau Tuhanmu satu, ketika mati satu, ya sudah habis, selesai. Makanya, ketika saya bicara, kamu jangan ngoceh. Ya, saya tanya terakhir. Tuhanmu satu kan? Tuhanmu satu. Ketika Tuhanmu yang satu ini mati, apakah masih ada Tuhanmu yang lain yang hidup? Pada saat dia mati, apakah ada yang hidup? Jawab. Oke, dengarkan. Ya. Jangan kau bicara sebelum saya selesai bicara, ya. Oke. Jadi ketika saya katakan Tuhan saya mati, itu perlu dipahami lagi secara mendalam. Apa yang dimaksud Tuhan saya mati? Nah, yang dimaksud Tuhan saya mati adalah matinya itu adalah tubuhnya, bukan ketuhanannya. Ngerti nggak? Ya kan? Begitu. Tepuk tangan dulu berarti. Ya. Kalau kamu gini kamu merasa dengar. Berarti pada Tuhanmu itu ada yang bukan Tuhan. Iya, tubuh jasmaninya Yesus itu bukan Tuhan, ngerti? Ya. Berarti Tuhanmu ini 50% bukan Tuhan, 50% Tuhan gitu. Bukan. Jadi bagaimana? Enggak kayak gitu. Logikanya enggak seperti itu, Juma. Jadi logikanya 100% bukan Tuhan, 100% juga Tuhan, begitu? Oke, dengarkan saya gimana? Kau ini kan saya tuntun. Biar saya tuntun kamu memahami kekristenan, Juma. Iya, tadi kau bilang tadi, dengar dulu. Kau bilang tadi bahwa Tuhanmu punya sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan Tuhanmu ini bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu bukan 100% Tuhan kan? Oke, dengarkan ya. Enggak, jawab dulu. Tuhan jawab dulu. Tuhan kau itu bukan 100% Tuhan. Karena ada pada dirinya unsur kemanusiaan yang bukan Tuhan. Betul? Waduh. Enggak ada saya bilang kayak gitu. Kau jangan jelaskan. Jadi yang mati ini Tuhan atau bukan? Kamu itu nggak ngerti, biar saya jelaskan ya. Tadi kau katakan bahwa tubuh kemanusiaan Tuhanmu bukan Tuhan, betul? Iya. Nah, berarti kemanusiaan Tuhanmu itu bukan Tuhan kan? Iya, tubuh jasmani. Berarti pada hakikat Tuhanmu ada sebagian yang bukan Tuhan, yaitu tubuhnya, betul? Ya. Betul? Nah, berarti Tuhanmu bukan 100% Tuhan. Loh, kenapa? Kenapa kau kaget? Oke, kenapa kau kaget? Dengarkan. Makanya saya bilang. Jadi sepakat kita bahwa Tuhanmu tidak 100% Tuhan. Setuju? Bukan kayak gitu. Kamu itu gimana ini teman-teman? Dia sendiri yang mengaku kok bahwa tubuh Tuhannya itu bukan Tuhan. Berarti Tuhannya tidak 100% Tuhan, karena ada unsur tubuh pada Tuhannya. Dia tidak mandi, Tuhannya bisa kena panu, betul? Kamu yang bertanya, tapi justru kamu yang menjelaskan. Kau ini gimana cara berpikir? Karena jawabanmu itu mengundang 1000 tanya. Kau mengatakan Tuhanmu itu bukan Tuhan. Yang Yesus tubuhnya bukan Tuhan.
Tetapi Oke, Yesus dengarkan. itu adalah tubuh. Yesus Iya, yang disebut makanya Yesus, dengar dulu, dengar. kau dengar. Yang disebut Yesus itu adalah tubuh dan rohnya. Itu disebut Yesus. Kalau cuma tubuhnya saja, itu jasadnya Yesus, mayat. Kalau rohnya saja, itu hantu. Hei, Juma, kau itu kan nggak ngerti, makanya saya jelaskan. Dengarkan dulu. Oke. gitu loh. Coba. Iya. Tubuh Yesus itu bagian dari Yesus nggak? Jangan dulu kau bertanya, dengarkan saya gitu loh. Tubuh Kamu Yesus ngerti itu nggak? bagian dari Yesus nggak? Nanti saya jelaskan, dengarkan dulu. Tubuh Menjelaskan. dari Yesus itu bagian dari Yesus atau bukan? Dengarkan dulu, nanti saya jawab itu. Paham nggak? Tubuh dari Yesus itu bagian dari Yesus atau bukan? Oh, ya Mang, ya ampun, ya Allah. Susah kau dek, agamamu pagan dek, susah kau ingin memperbodoh diri di sini. Susah Tuhanmu lolos pada orang yang berakal. Kau mengaku nama Tuhanmu Yesus. Pada diri Yesus ada unsur kemanusiaan, dan unsur kemanusiaannya itu adalah bukan Tuhan. Yesus Tuhanmu, tubuhnya bukan Tuhanmu. Berarti Tuhanmu 50% Tuhan, 50% bukan Tuhan. Setuju? Kapan saya mengatakan ada istilah 50% cuma kau jangan ngarang gitu loh. Jadi tubuhnya ini berapa persen? Tubuh Makanya kemanusiaannya ini berapa persen? Dengarkan Tubuh kemanusiaannya ini berapa persen? Iya, saya jawab. Dengarkan dulu guru bicara ya. Dari 100%, tubuh kemanusiaan Yesus itu berapa persen? Dengarkan guru bicara. Kau jangan ngoceh terus. Kamu silakan. Kamu menjawab. Kamu bertanya, silakan. kamu menjawab. Lalu Silakan, kamu silakan. saya pilihan. Pertanyaan saya dengar pertanyaan saya, tubuh kemanusiaan Tuhanmu itu berapa persen? Jawab. Oke. Tubuh kemanusiaan Yesus itu atau tubuh jasmaninya 100%. Ngerti? Nggak ada saya bilang 50%. Kau yang ngarang. Ya, oke. Berarti dia 100% bukan Tuhan dan 100% Tuhan, gitu. Baik, yang 100%, ya memang kalau tubuh jasmaninya Yesus itu memang 100% 100% bukan Tuhan. Iya, tubuhnya bukan berarti yang Tuhannya yang mana? Iya, Tuhannya itu adalah keilahiannya Yang mana? gitu loh. Kan ada Yang dua mana lagi. keilahiannya? Justru keilahiannya ini yang dicari. Kalau tubuhnya kan 100% manusia, mantap, keilahiannya yang mana? Saya senang kamu sudah mulai tertarik mencari tahu keilahian Yesus, oke? Iya, coba. Keilahian Yesus mana? Oke, untuk kita bisa melihat ini perlu kita lihat siapakah Yesus sebelum dilahirkan ke Sudah dunia. tadi itu kan kemanusiaannya. Kemanusiaannya itu 100% bukan Tuhan. Nah sekarang yang Tuhan 100% ini yang mananya? Oke, Tuhan 100% itu adalah keilahiannya. Dari mana kita tahu itu cuma? Yang mana keilahian Yesus yang mana? Contoh dengan kuasa yang dia miliki, ya kan? Yang mana itu? Coba contoh buktikan. Di mana kuasa Yesus itu? Oke, ketika Yesus mengklaim bahwa dia berkuasa mengampuni dosa, itu kan ketika dia berbicara seperti itu, dia manusia atau dia ilahi? baik. Maka ketika Yesus berbicara, aku berkuasa mengampuni dosa, ini menunjukkan ketika dia berkata aku berkuasa mengampuni dosa, dia berbicara sebagai manusia atau berbicara sebagai ilahi? iya, dia berbicara sebagai yang ilahi. Loh, yang mana yang betul ini? Yang mana? Yang mana yang betul? Oke. Makanya ketika dia berbicara seperti itu, dia ngomong sebagai manusia kah? Atau sebagai Tuhan? Ketika Yesus berbicara, dia mengatakan dia berkuasa mengampuni dosa. Dia sedang berbicara sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia. Nggak ada manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Jadi bagaimana ceritanya Anda mengatakan dia berbicara bukan sebagai manusia padahal saat Loh. Makanya dengarkan ya, simak ya. Ya saya sudah dengar. Pada saat dia berbicara, saat itu dia berbicara sebagai manusia loh. Kenapa Anda mengatakan bukan sebagai manusia? Iya, dia berbicara menggunakan tubuh jasmaninya gitu loh. Ngerti nggak? Berarti apa maksudnya ini? Yang mana? Yang Tuhan, yang jasmani atau yang mana? Dengarkan ya, dengarkan. Jangan ribut dulu, jangan ribut, santai. Ribut. Gitu loh. Yang mana? Yang Tuhan. Karena ketika dia mengatakan anak manusia,
berkuasa mengampuni dosa. Anak apa? Anak apa dibilang? Iya, Yesus memang memiliki gelar sebagai anak manusia. Nah, yang mana yang betul ini? Yang mana yang betul, anak manusia atau Tuhan? Anak manusia itu gelar buat Yesus, ngerti nggak sih? Anak manusia itu gelar untuk manusia atau untuk Tuhan? Yesus memang bisa disebut anak manusia karena dia Karena dia seorang perempuan. Nah, berarti dia anak manusia kan? Iya, secara biologis. Nah, terus yang saya minta apa? Bukti ketuhanannya mana? Nah, oke, satu ya. Bukti satu. ketuhanan Yesus, oke? Bukti. Yesus berkata dia berkuasa mengampuni dosa. Nah, Lah itu dia berkata sebagai manusia loh. mana ada saya bilang dia berkata sebagai manusia, dia itu Lalu yang berkata pada saat itu apa? Setan. yang berbicara ketika itu adalah Yesus. Ya, Yesus yang adalah apa? Yesus yang adalah apa? Ayam. Kamu ini sebenarnya nggak mau belajar. Loh. Pada saat dia berkata seperti itu, dia berkata sebagai manusia atau bukan? Santai. Jangan kayak frustasi. Kamu yang santai. Iya, Saya udah terbiasa begini. Saya orasi 24 jam saya bisa. Non-stop. Iya. Gak usah kau ragukan keilmuan saya tentang orasi. Saya bertanya kepada saudara, pada saat Yesus mengatakan itu, dia berkata sebagai manusia atau sebagai kambing? Jawab. Baik ya, saya kutip dulu ayatnya. Tahu nggak ayatnya di mana? Atau perlu saya kutip? Nenek Lukiper, yang saya tanya samamu, pada saat dia berbicara seperti itu, dia berbicara sebagai manusia atau sebagai kambing? Jawab. Jadi ketika ini dengarkan Kok jadi, pertanyaan saya kok jadi. Nggak ada yang bisa kau tipu di sini. Nggak ada yang bisa kau tipu. Pada saat Yesus berkata, seperti yang kau ucapkan tadi, Yesus berkata sebagai manusia atau sebagai kambing? Jawab. Iya, pada saat Yesus mengatakan, ingat, makanya dengarkan dong ya. Kau itu suka bertanya tapi nggak mau jawaban. Hah? Pada saat dia berkata seperti itu, dia berkata sebagai manusia atau sebagai kambing? Jawab. Oke. Ketika Yesus bersaksi atau berkata, dia mengatakan dia berkuasa mengampuni dosa. Nah, ucapan atau perkataan Yesus ini menunjukkan dia itu adalah Tuhan. Ngerti tidak? Loh, anak manusia disebut di situ, bukan Tuhan, kampret. Dan yang berkata di situ adalah Yesus yang adalah tubuh manusia. Mana Tuhannya? Mana keilahiannya? Mana? Oke, simak lagi. Harus pelan-pelan ini saya tuntun kamu ini, Saudara Juma. Karena Kau udah terlalu sombong, udah bodoh, bahlul. Dalilnya mengatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia. Anak apa? Iya, anak apa? Yesus memang anak disebut, apa? Anak apa? Anak apa? Anak apa? anak manusia. Ngerti nggak Yesus itu digelar sebagai Pencipta anak manusia? langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu anak manusia atau bukan? Ya, anak manusia, ya itulah Yesus. Berarti anak manusia yang mati di atas salib ini pencipta. Iya dong. Lah, berarti pencipta mati. Nah, yang matinya sekarang apa ini? Loh, kaulah yang punya urusan itu. Makanya. Tadi katanya Yesus anak manusia pencipta, yang mati apa? Oke ya. Sekali lagi harus pelan-pelan kau ini saya tuntun, Saudara Juma. Udah terlalu bengkok. Tidak bisa setan merasuki saya tuh, nggak bisa. Nggak bisa setan merasuki saya itu, nggak bisa. Sekarang yang menciptakan kau bilang, yang menciptakan itu adalah Yesus. Ya. Yang mati di atas tiang salib siapa? Yesus. Terus yang menciptakan siapa? Yesus. Yang mati siapa? Yesus. Nah, ketika Yesus mau mati, sisa berapa Tuhanmu? Oke. Emang menurutmu berapa rupanya sih? Berapa Tuhan saya gitu loh? Yesus ada berapa? Yesus ada berapa? Kutanya dulu, Yesus ada berapa? Yesus ada satu. Ketika Yesus satu ini mati, ada berapa Yesus lagi tinggal? Iya, yang mati di dalam Yesus ini apanya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus itu ada berapa? Yesus itu ada berapa? Yesus itu ada berapa? Yesus itu ada satu. Saya coba ikuti pola pikir kamu. Yesus ada satu. Ketika Yesus satu ini mati, satu yang mati atau sepotong yang mati? Atau mati semua?
Yang matinya sekarang apa gitu loh? Yesusnya. Loh, kok jadi kasih bertanya kayak begitu kau ini? Makanya. Yesus satu, yang mati satu atau setengah? Oke, kau ini kayaknya pelupa ini Juma. Tadi kan kita sudah sepakati ada dua natur di dalam. Siapa bilang saya sepakat dua natur? Siapa bilang? Hah? Siapa Tadi bilang kau saya ngaku katakan? di dalam Yesus ada 100% manusia. Nah, 100% tadi kau ilahi. ngaku enggak itu? Kau mengaku enggak tadi? Ketika Tuhanmu 100% mati, berarti 100% Tuhanmu itu mati semuanya kan? Mana ada saya bilang mati semuanya? Jadi berapa yang mati? Berapa persen yang mati? Berapa persen yang mati? Oke, pelan-pelan, santai. Berapa persen yang mati? Nggak bisa pun, oke, nggak bisa pun dapatmu hari ini pelajaran yang terbaik. Besok Iya, kita ulangi berapa lagi, persen ya. Yesus mati? Kamu He? pelan-pelan. Berapa persen? Berapa persen Yesus mati? Ya. Jadi Ya, apa? saudara Juma. Jadi apa? Saudara berbicara Juma Yesus kenapa? itu, Yesus mati berapa persen? Hah? Tidak ada istilah ratusan persen ya, nggak ada. Di Jadi sini maksudmu bukan- dia mati-mati ayam? Setengah mati saja? Hei, Ini bukan berbicara bilangan Juma. ya, oh, karena itu kemudian saya bertanya samamu, Tuhanmu ada berapa? Loh. Satu. Emang menurut ini loh, Tuhan saya itu satu. Menurut kamu Nah, Tuhan satu. saya berapa? Yang mana yang Tuhanmu? Yang satu itu yang mana? Yang satu Marah-marah Tuhanmu terus itu yang mana? ini. Santai diskusi kau, jangan marah-marah terus. Yang satu Bro, Tuhan kau santai, itu bro. yang mana? Yang Oke, satu Juma, Tuhan itu santai yang mana? ya, santai, Iya, santai. yang satu Tuhanmu itu yang mana? Santai Yang mati. dulu, santai. Yang mati itu Santai. Tuhanmu. Kau kayak Yang mati itu dikejar-kejar Tuhanmu atau sendiri bukan? Ini kayaknya. Santai Hei. kau Juma, jangan Yang besarkan mati itu suaramu. Tuhanmu atau bukan? Yang mati. Saya ulang lagi dari nol. Yang mati itu Tuhanmu atau bukan? Kalau mau diskusi itu kan santai. Yang mati itu Nah, Tuhanmu jadi atau begini, bukan? saudara Juma. Yang mati itu Kalau Tuhanmu saya atau langsung bukan? jelaskan ini, dengarkan ya. Jadi yang mati di kayu salib itu ialah tubuh Tuhan saya. Ngerti nggak? Tuh, coba teman-teman Iya, dengarkan. Tuhan saya. Tolong dibawa Nah. supaya dia nggak lupa. Tolong ditulis di bawah, typing di bawah. Yang mati adalah tubuh Tuhannya Kristen. Coba tulis di bawah. Iya, Yang mati tubuh jasmaninya, ya. adalah tubuh Kemanusiaannya. jasmani Tuhannya Kristen. Catat di bawah. Tunggu dulu. Kasih kesempatan netizen usah, untuk usah, nulis. direkam Yang aja, di YouTube juga. direkam Enggak, aja, nanti kau direkam. lupa lagi. Nanti kau lupa. Tunggu. Saya juga mau mencatat di sini. Saya catat juga. Nanti kau lupa lagi. Yang mati adalah tubuh jasmani dari Tuhannya Kristen. Betul? Iya. Oke, baik. Oke, saya ulang lah, dengarkan catatan saya. Yang mati adalah tubuh jasmaninya Tuhannya Kristen. Oke? Oke. Nah, dengar. Kau sudah mengakui bahwa tubuhnya Tuhanmu itu adalah mati. Pertanyaan saya. Tubuh Tuhanmu itu Tuhan atau bukan? Tidak. Karena dia Bukan. berpasana. Tunggu. Saya catat. Tubuh Yesus. Masih ngomong orang lah. Tubuh, dengar. Jangan Enggak, ini santai. Tubuh. Santai kau yang santai Juma. Tubuh Jangan besarkan Tuhannya suaramu itu. Kristen. Dengar Dengar. orang. Tubuh Tuhannya Kristen itu bukan Tuhan. Oke. Nah, berarti Tuhanmu ini memiliki unsur yang bukan Tuhan. Betul? Pada diri Tuhanmu ini, si Yoga ini dilemparkan aja ke neraka ini. Ngapain dia naik ke atas? Kau Dia yang lagi menolak gatal ini, kau, suaminya lagi Juma. keluar rumah. Dia cari rudal. Dia lagi cari tiang listrik itu. Ini kau sudah mengakui bahwa bagian dari Tuhanmu bukan Tuhan, yaitu tubuhnya. Betul? Ya. Berarti pada diri Tuhanmu ada yang bukan Tuhan.
Iya, itulah tubuhnya. Ya, berarti Tuhanmu ini 100% bukan Tuhan atau 50%? Oke, dengarkan. Jadi, begini, di dalam diri Yesus atau tentang Yesus atau berbicara tentang Yesus itu ada dua natur. Oke. Iya, ada dua natur. Sebagai bukan Tuhan. Natur sebagai manusia. Oke. Dan Natur sebagai jangan baik. enggak usah manusia. Natur sebagai bukan Tuhan dan natur sebagai Tuhan. Ya. Oke. Apakah naturnya sebagai bukan Tuhan dan naturnya sebagai Tuhan itu menyatu? Iya. Berarti pada Tuhanmu bukan 100% Tuhan. Kan tadi sudah disepakati ada dua natur, 100% naturnya sebagai Tuhan. Iya, berarti Tuhanmu itu sebagian dari dirinya bukan Tuhan, betul? Ya, itulah tubuh jasmaninya. Oke, berarti Tuhanmu tidak utuh sebagai Tuhan kan? Loh, yang nggak utuh sebagai Tuhan itu apa sih? Lah gimana nih? Tuhanmu itu tidak utuh sebagai Tuhan karena pada dirinya ada separuh yang bukan Tuhan. Tuhan, saya dengarkan yang ini perlu ini kamu cerna ini saudara Juma. Apalagi yang perlu saya cerna. Kau sudah mengakui Tuhanmu separuhnya bukan Tuhan. Ya itu tubuhnya. Tubuhnya Tuhanmu itu bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu memiliki separuh pada dirinya bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu itu cuma separuh. Betul? Iya, oke. Yang separuh di dalam Tuhan saya itu apa? Yang bukan Tuhan apanya itu? Tubuhnya. Oke, yuk. Berarti Tuhanmu itu separuh bukan Tuhan. Tidak lagi seperti itu, Juma. Teman-teman, Anda dengarkan bukan? Dia ngakui bahwa tubuhnya Tuhannya bukan Tuhan. Berarti separuh dari Tuhannya bukan Tuhan, betul? Kan di dalam Yesus kan tidak terdiri hanya tubuhnya saja. Betul, justru karena ada tubuhnya, maka Tuhanmu itu sebagian dirinya bukan Tuhan. Begini, sekali simak. Apalagi? Apalagi? Silakan. Santai. Kau yang pelan-pelan, kau sudah akui bahwa Tuhanmu itu hanya separuh Tuhan. Separuhnya bukan Tuhan. Ayo. Tarik nafas dulu. Sepakat nggak? Bahwa Tuhannya Kristen? Sepakat tidak bahwa Tuhannya Kristen separuh bukan Tuhan? Iya, yang Anda maksud separuh itu apa sih? Tubuhnya Tuhanmu bukan Tuhan. Oke. Iya. Oke, saya ulang lagi. Tubuhnya Tuhanmu ini bukan Tuhan. Berarti pada Tuhanmu tidak utuh Tuhan. Loh, kenapa lagi kamu kan tadinya kan di 100% kan dia sudah ilahi. Artinya sudah 100%. Bagaimana mau 100% kalau ada sebagian bukan ilahi? Oke, tadi kan kita sudah sepakat ada dua natur di dalam. Iya betul. Dua natur, Tuhanmu itu dua natur. Satunya setengahnya itu bukan Tuhan, setengahnya Tuhan. Kenapa kau tertawa? Loh, saya tertawa karena sulit sekali kamu pahami gitu loh. Kamu yang sulit, kamu yang kaget dengan polamu sendiri. Kau yang menjebak dirimu. Kau yang bikin perangkap, kau sendirian terperangkap. Kamu mengatakan Tuhanmu tidak seutuhnya Tuhan karena pada dirinya ada dua natur. Betul? Natur apa aja itu? Coba natur apa aja? Natur manusia dan natur ilahi. Oke, jadi ketika dengar. Apakah Tuhanmu sepenuhnya manusia? Tubuhnya memang sepenuhnya manusia. Itu bukan Tuhan. Apakah Tuhanmu sepenuhnya ilahi? Sepenuhnya ilahi karena dia tubuhnya mau dibuang, tubuhnya enggak dihitung tubuhnya. Ya tubuhnya kan menyatu gitu loh. Oke. Berarti Tuhanmu oke. Berarti Tuhanmu tidak seutuhnya Tuhan. Nih, tadinya kan sudah disepakati sebagai 100%. Apanya yang 100%? Okay? Apanya yang 100%? Manusia. Tidak bisa, berarti 200% gitu? Ketuhanannya. Berarti 200% Tuhanmu? Tidak berbicara jumlah 200%. Tadi kau sendiri yang menyebutnya, kau yang menyebutnya tadi barusan. Kamu yang menyebutnya 100% ilahi, 100% manusia. Berapa persen itu? Ayo.
Berapa persen? Ayo. Di dalam diri Yesus. Pelan-pelan aja. Makanya kau santai aja bicaranya. Ya kau yang santai, kau yang menjerat dirimu sendiri. Kau katakan 100% ilahi, 100% manusia. Ada berapa persen di situ Tuhanmu? Ada berapa persen? Dengarkan dulu ya. Kami ini perlu saya bimbing, jangan banyak kali. Itu terus, kau terjebak, kau pula yang membimbing. Inilah kalau setan sombongnya minta ampun. Sudah tahu penghuni neraka masih sombong. Kau katakan Tuhanmu dua natur. Satu natur yang bukan Tuhan, satu natur Tuhan. Berarti pada diri Tuhanmu sebagian bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu itu cuma separuh. Betul? Hah? Tahu dia? Loh, ya tertawa karena kau itu nggak bisa, sulit sekali menerjemahkan pemahaman. Tuhanmu itu separuh Tuhan atau seluruhnya Tuhan? Oke, jadi yang dimaksud seluruhnya Tuhan adalah keberadaannya ketika dia sebelum menjadi manusia. Setelah dia jadi gitu, manusia, ngerti? setelah dia jadi manusia itu yang jadi manusia ini Tuhanmu atau bukan? Oke, nah setelah dia menjadi manusia ini Tuhanmu atau bukan? Dia memiliki natur yang yang bukan Tuhan gitu loh. Ini yang menjadi manusia ini Tuhanmu atau bukan? Apa lagi tadi saya kurang dengar apa-apa. Santai, makanya yang menjadi manusia ini Tuhanmu kan? Yang menjadi Tuhanmu ini, yang menjadi manusia Tuhanmu kan? Yang menjadi manusia itu ialah Tuhan saya. Nah, itu dia. Berarti Tuhanmu separuh manusia, separuh Tuhan. Nah, begitu dong. Berarti kita kesimpulan saya sekarang adalah Kristen punya Tuhan tidak seutuhnya Tuhan. Karena pada diri Tuhannya Kristen ada unsur bukan Tuhan, yaitu manusia. Udah selesai. Oke. Nah, jadi berarti Tuhanmu adalah roh dan manusia. Betul? Oke, saya ikuti dulu pola berpikir kami. Bukan kau ikuti, memang harus kau jebak dirimu sendiri barusan. Berarti Tuhanmu separuh manusia, separuh ilahi. Iya, santai. Oke. Diskusi atau debat sama saya Juma, biar kau tahu, jangan kayak dikejar-kejar rentenir. Enggak, saya cuman kasihan aja samamu karena kau menjebak dirimu sendiri. Jadi kita simpulkan dulu, kita sepakat dulu. Kita sepakat bahwa Tuhannya Kristen itu separuh manusia, separuh Tuhan. Oke. Nah, ketika yang gitu udah selesai. Turunkan, host, turunkan. Saya bosan dengan penyembah manusia separuh. Jadi kesimpulannya Tuhannya Kristen sudah diakui ya teman-teman. Separuh manusia, sepotongnya lagi adalah Tuhan. Nah, itu pun masih tanda tanya. Udah, istirahat kawan, kamu istirahat. Itu Saya namanya butuh separuh Kristen yang napas. lebih sehat. Udah, kau turun. Kamu istirahat sana. Kau sembah Tuhanmu yang sepotong itu. Untung bukan sepotong tai kering. Lihatlah teman-teman, Anda menyaksikan sendiri bukan? Kristen itu, kata teman kita tadi, menurut pengakuannya, sepotong Tuhan, sepotong bukan Tuhan. Jadi Tuhannya cuma separuh. 50% plus 50% baru utuh. Karena kalau 100% dengan 100% itu berlebihan. Tidak ada konsep itu 200%. Dia setengah-setengah dia sudah akui. Ya. Sepotong manusia, sepotong Tuhan. Ya, syukur. Dia Makanya minta lagi naik. teman-teman yang waras, tolong jangan murtad ya. Jangan murtad. Jangan mau Tuhan sepotong, manusia sepotong. Jangan mau. Biar kau didatangi gadis yang cantik dari mereka. Jangan mau didatangi cowok yang ganteng untuk murtad. Jangan mau. Karena kalau kau di sana, menurut teman kita tadi itu, sepotong Tuhan, sepotong manusia. Mau. Mau menyembah sepotong manusia, sepotong Tuhan. Mau. Kan.
murtad. Itulah fungsinya apologet Islam Indonesia, supaya menghalau kemudian anak-anak jangan sampai murtad menyembah sepotong Tuhan, sepotong manusia. Oke, lanjut Bang Handi. Kok bisa begitu ya? Mau diapa? Memang Memang sudah sulit kayak ini. gitu. Sulit sekali. Oh, ini doktrin dari kecil sih, kesian. Jadi kalau sudah macet tertawa menangis sebenarnya itu anak. Udahlah bro, pakai akalmu bro. Apa susahnya sih berakal? Gratis loh itu. Kayak campur sari. Manusia campur Tuhan. Nah tuh. Kalau dia bermujizat. Bukan begitu polanya Bang Handi. Oh bukan gitu ya? Viralkan bahwa Oten atas nama yang tadi itu akui bahwa Kristen itu Tuhannya sepotong manusia, sepotong ilahi. Ilahi itu artinya sembahannya. Sepotong manusia, sepotong sembahannya. Artinya bahasa sederhananya manusia campur Tuhan, atau Tuhan campur manusia, atau Tuhan separuh manusia. Gitu ya, itu viralkan supaya anak-anak kita yang didatangi misionaris-misionaris ini bisa terbantu untuk tidak murtad, supaya paham bahwa ternyata betul sederhana debatnya, tetapi menggiring kepada kesimpulan yang memang betul adanya, bahwa dia mengakui Tuhannya seutuhnya manusia, seutuhnya Tuhan. Berarti ada dua yang utuh di situ, utuh sebagai manusia, utuh sebagai Tuhan. Apakah terpisah? Kata dia tadi tidak. Berarti ketika dia satu, setengahnya manusia, setengahnya Tuhan. Nah dia sudah akui tadi, sepotong Tuhan, sepotong manusia. Jangan mau anak-anak kita murtad menyembah sepotong Tuhan, jangan mau. Dia minta lagi naik ini. Silakan Bang Handi, tapi jangan bergeser dari sana. Iya coba, separuh manusia, separuh Tuhan ya. Iya silakan Bang Handi, tuntun dia supaya dia kalau bisa masih bisa waras. Jangan dia gila permanen. Don't worry. Oke, kenapa kalian takut? Don't worry, kesimpulan tadi, dengerin dulu. Kesimpulan tadi menurut kamu bagaimana? Kesimpulan apa? Siapa yang menyimpulkan? Yang menyimpulkan kan Juma. Bukan saya menyimpulkan. Iya, saya minta tanggapanmu. Hah. Kesimpulan kamu bagaimana? Ya kesimpulan saya Tuhan saya 100%. Nah ketika tubuh jasmaninya sudah mati, maka dia kembali 100% Tuhan. Ngerti tidak? Oke. Jasmaninya Yesus sekarang di mana? Jasmaninya Yesus. Dengarin dulu, gantian bicara. Saudara, Anda jangan terlalu mendengar saudara kita Juma ini. Juma ini dengarkan dulu saya bicara, gantian. Woi, gantian. Yesus itu sekarang ini punya jasmani atau tidak? Jadi sekali lagi saya tekankan kepada saudara Muslim di sini ya, supaya Anda paham siapa si Juma ini. Juma ini sangat suka menyimpulkan sendiri. Makanya sekarang dilarang kamu. Kalau nggak setuju, argumentasimu tadi sendiri loh yang mengatakan itu. Mbak Juma nggak ngarang loh, argumentasimu sendiri, kau sendiri. Kau bicara, terus kau nggak percaya isi pembicaraanmu, gimana kamu ini? Kau sendiri yang ngomong. Aduh, 100% manusia, 100% Tuhan. Ya udah host ya. Separuh manusia, separuh Tuhan. Kalau kalian merasa tidak ingin lagi saya bimbing memahami Alkitab dan memahami kekristenan, ya enggak apa-apa saya turun gitu loh. Kalian main mute gitu loh, janganlah kayak gitu. Karena kalian kamu nggak mau mendengarkan, kamu hanya bicara sendiri. Loh, saya belum bicara, kamu sendiri udah bicara. Kawan. Nah, coba saya bicara dulu. Saya bicara dulu ya, habis saya bicara kau bicara, oke? Dengarkan. Yesus sekarang ini, ya, apakah masih statusnya separuh manusia, separuh Tuhan? Sekarang ini, silakan. Baik, oke, simak baik-baik ya. Saya berharap juga Anda ini jangan seperti saudara kita Juma tadi ya, ngocehnya aja terus, ngomong langsung terus. Langsung jawab aja, nggak usah pakai pengantar. Oke. Supaya Anda jangan terpengaruh oleh omongan si Juma gitu loh. Saya ulang lagi, bahasa Indonesia. Sampai saat ini
apakah Tuhanmu itu masih separuh manusia dan separuh Tuhan? Silakan. A. Baik. Masih. B. Tidak. Iya, siapa yang Anda maksud Tuhan saya? Hah? Siapa yang Anda maksud Tuhan saya? Ya kasih ulang jelas kita kembali. Bang Handi, karena ada dua Tuhannya, ada sepotongnya manusia, ada Iya. sepotong ilahi. Kasih jelas kita Bang Handi, karena Tuhan ini sepotong-sepotong. Apa, Juma? Kamu jangan bicara. Dijelaskan Bang Handi, karena Tuhannya ini kayak tai cicak, satu putih sepotong, hitam sepotong. Oke. Dijelaskan tahu Bang Handi, jelasin. Ya. Ya. Tuhan ini kayak tai Jumaini, cicak. dengar. Asal kalian tahu saudara Jumaini tidak mencerminkan Ya agama udahlah, Islam. sekarang dengarkan dulu. Dia bicara aja, dia tidak mencerminkan agama Saya Islam. tidak mencerminkan agama Islam gak apa-apa, tapi kau sudah mencerminkan Kristen 100%, yaitu Tuhan sepotong, bukan Tuhan sepotong. Masih mau kau datang besok? Itu Betul aja. itu. Bang Suma tidak mencerminkan umat Islam, itu betul. Saya bekerja mengatasnamakan diri saya sendiri. Oke? Tetapi kau sudah mencerminkan Kristen sejati, yaitu menyembah sepotong Tuhan, menyembah sepotong bukan Tuhan. Masih mau kau datang besok? Oke, ya. Ya Dah, udah, kau jangan sebut-sebut namaku lagi. Jangan kau sebut namaku lagi, jangan. Jangan. Enggak, sebenarnya, Juma, kalau saya- kamu mau saya diam, kau jangan sebut namaku. Kau diskusi dengan guru saya sekarang. Oke? Lanjut. Iya. Kau bicara sama saya, oke? Iya. Oke, Begini, no. dengarkan, Begini. dengarkan. Sebelum kita dulu. Dengarkan ya, dulu kita. kamu aja mau didengar-dengari. Saudara Iya kan Panji, kamu, ini kan